Selamat pagi, kita lanjutkan kembali materi berikutnya mengenai prinsip perencanaan pariwisata. Setelah memahami tahapan dalam pembangunan kawasan wisata, selanjutnya kita mulai mempelajari prinsip perencanaan kawasan wisata. Pada dasarnya, perencanaan akan dilakukan pada suatu kawasan yang memiliki daya tarik tertentu. Daya tarik utama yang akan diangkat inilah yang disebut dengan produk inti di dalam produk wisata. Mohon kalian mengingat kembali materi mengenai produk wisata ya. Seorang perencana ketika berhadapan dengan suatu kawasan yang akan dikembangkan, maka dia akan melakukan penataan dan pengambilan keputusan tentang bagaimana mengkombinasikan alam dengan aspek sosial budaya masyarakat sehingga menghasilkan kawasan yang bermanfaat dan indah dipandang mata. Seorang perencana harus memahami bahwa produk perencanaan yang dihasilkannya adalah ruang yang memiliki fungsi yang jelas dan digunakan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk beraktivitas. Hal ini berimplikasi pada semakin banyak fungsi ruang, akan semakin kompleks aktivitas manusianya, dan semakin mungkin menimbulkan konflik dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga perencana pariwisata harus mempertimbangkan juga faktor kelestarian lingkungan, di samping faktor kenyamanan aktivitas wisata. Jika ia merencanakan kawasan wisata alam atau budaya yang khas, maka sebaiknya tidak melakukan perubahan yang sangat drastis pada ruang. Sehingga bisa dikatakan, seorang perencana akan mengolah ruang dari X menjadi X aksen. Diperlukan ketajaman dalam melihat permasalahan dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Feeling of the land. Bagaimana seorang perencana mencoba mengemas ruang agar ciri khas dan keunikan dasar ruang tidak mengalami perubahan. Suatu perencanaan kawasan yang baik adalah yang memiliki banyak fungsi. Namun, antar fungsi memiliki keterkaitan yang erat. Selain itu, perencana sedikit merubah kondisi alam. Perencanaan juga harus memiliki keterkaitan yang nyata antara ruang dan fungsi, serta memiliki keterkaitan antara fungsi di dalam ruang dengan fungsi di luar ruang. Sehingga, dalam memulai proses perencanaan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. 1. Tentukan fungsi utama dan penunjang atau produk inti dan penunjang. 2. Pastikan bahwa fungsi yang direncanakan memiliki makna dan fungsi yang jelas. 3. Kondisi tapak dan teknologi yang tersedia mendukung fungsi yang direncanakan. 4. Fungsi pada tapak diarahkan membentuk lingkungan alam yang harmonis. Kita juga perlu memahami istilah ruang yang digunakan dalam perkuliahan ini dan sering disebut sebagai tapak. Dalam bahasa Inggris, tapak adalah site. Tapak merupakan bagian dari lingkungan alam di mana manusia dan makhluk hidup lainnya akan tinggal atau berkegiatan, sehingga seorang perencana bertugas untuk menganalisis dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan. Tapak terdiri dari tapak yang artifisial, artinya seperti taman bermain, mall, atau lainnya. Dan tapak alami, seperti pantai, pegunungan, dan lainnya. Sementara itu, bentuk perencanaan kawasan terdiri dari 2 jenis, yaitu antroposentris, di mana bentuk perencanaan berorientasi pada kenyamanan manusia. Contoh, kawasan wisata rekreasi buatan, pertokoan, pemukiman, dan lainnya. Yang kedua, biosentris atau ekosentris, yaitu bentuk perencanaan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Contohnya, kawasan wisata alam, taman nasional, dan lainnya. Perencanaan hutan kota merupakan contoh perencanaan yang menggabungkan bentuk antroposentris dan ekosentris. Berikut adalah tahapan perencanaan berdasarkan pendekatan rasional.
Dicirikan dari prosesnya yang sistematis dan kebutuhan data informasi yang lengkap. Dimulai dari persiapan, yaitu identifikasi tujuan perencanaan kawasan, alasan dan perumusan ide atau gagasan khusus. Berikutnya, masuk ke tahap inventarisasi, yaitu proses pengumpulan data dan informasi yang bisa diperoleh melalui survei dan observasi atau melalui sumber lain seperti data sekunder. Selanjutnya, masuk ke tahap inti, yaitu proses analisis. Data dan informasi yang diperoleh dipilah menjadi potensi dan kendala. Potensi artinya keunggulan untuk dikembangkan sebagai tujuan yang sesuai, sementara kendala artinya hambatan untuk bisa diwujudkan sebagai tujuan yang diharapkan. Analisis yang digunakan bisa beragam, tergantung kebutuhan. Berikutnya adalah sintesis. Di sini perencana mulai merumuskan konsep setelah memahami potensi dan kendala kawasan. Konsep yang disusun terdiri dari konsep ruang, konsep fasilitas, dan konsep aktivitas. Pada tahap akhir adalah mewujudkan hasil perencanaan ke dalam produk master plan atau dokumen yang berisikan panduan implementasi yang lebih detail dan rinci. Demikian perkuliahan kali ini. Semoga semua menjadi lebih paham proses perencanaan dan kelak mampu melakukan proses ini secara nyata. Terima kasih, sampai jumpa.